Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta dan terutama pada Pak Imron sebagai narasumber kita pada hari ini. Kita menginjak pada acara yang ketiga, pertemuan langsung yang ketiga. Marilah kita bersama-sama dengan membuka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan langsung ke Pak Imran. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Hen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu di sana sebagai peserta sehat ya. Ini luar biasa pelatihan kita, TOT kita siang hari gini di bulan puasa, otomatis nggak ada konsumsi. Ya, tapi semuanya ini rezeki yang perlu kita syukuri karena niat kita belajar menimba ilmu di bulan yang mulia. Mudah-mudahan niatan kita ini bernilai ibadah sambil kita tetap menjalankan ibadah utama kita di bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, saya akan coba share screen ya. Sambil menunggu saya share screen, silakan Bapak Ibu kita bebas saja. Mungkin ada yang mau bertanya desainnya kenapa atau bagaimana, silakan. Tugasnya mungkin, saya rasa tugasnya tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu. Nggak ada yang sulit, waktunya loh. Waktunya itu ya. Belum selesai tugasnya ya Pak, belum masih sibuk. Sibuk ya, tugasnya deadline dari awal itu kan saya sampaikan deadline-nya sebenarnya di rundown setiap pukul 23 malam. Cuman ya saya kan maklum, Bapak juga Ibu mungkin maklum dengan kondisi saya, karena tidak mungkin semuanya saya tungguin sampai pukul 23 malam ya. Jadi silakan aja, enggak usah terpengaruh dengan deadline pengiriman tugas di rundown. Kirimkan sebisa mungkinnya Bapak Ibu saja gitu. Kalau bisanya pagi, kirim pagi, bisanya malam, kirim malam. Itu mau hari terakhir langsung kirim semua tugas dari hari pertama sampai hari terakhir juga nggak ada masalah. Karena yang penting gini, Bapak Ibu nanti minta tolong ya cek satu persatu. Karena masih banyak loh yang bertanya apa tuh apa. Iya masih banyak yang bertanya. Berarti didukokno polos jerone. Nek badhe mbak jogo em. Bu Herotus, mic-nya bocor Bu. Enggak ada Bu. Bu. Oke, ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu yang masih galau, masih ragu apa tugasnya terkirim atau enggak, itu masuk aja di kelas Canva Madrasah ya. Pastikan di sini Canva Madrasah di akunnya, kemudian di kelas ini ada Canva Madrasah, tinggal klik pekerjaan kelas. Klik pekerjaan kelas, statusnya apapun di sini nggak usah khawatir. Berat kalau di pekerjaan kelas saya kan muncul semua nih pekerjaan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau di akun Bapak Ibu sendiri, ini cuma muncul punya Bapak Ibu sebagai peserta, ataukah ada rekan yang share dengan Bapak Ibu. Tuh. Jadi ini aja nanti, Kang. Untuk bukti apakah tugasnya terkirim atau enggak, ini aja yang di screenshot. Pekerjaan kelasnya dari Canva Madrasah. Jadi kalau screenshotnya pakai laptop, ini terlihat semua ya dengan cukup meyakinkan bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya. Walaupun mungkin statusnya masih gini nih, status perlu ditinjau, kalau yang disetujui kan cuma bisa di saya nih. Ada beberapa yang sudah disetujui, cuman saya masih kewalahan kalau mau periksa satu-satu Bapak Ibu, mohon maaf. Tim guru juga sudah ditambah, tapi tim guru juga masih masing-masing punya kesibukan ya. Jadi silakan. Yang penting pekerjaan Bapak Ibu sudah muncul di sini di pekerjaan kelas. Kalau kirimnya langsung ke desain, tidak kirim ke guru,
itu nggak masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti analoginya, seumpama nanti Bapak Ibu mau pakai Canva sebagai proses pembelajaran di Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu, ya siswanya juga nanti ceknya seperti ini. Bapak Ibu juga untuk mengetahuinya ceknya seperti ini. Gitu ya, nggak usah. Masih banyak loh yang japri, Pak, gimana tolong cekkan tugas saya, apa sudah masuk atau sudah terkirim dengan benar, gimana. Tinggal cek sendiri aja di sini, di pekerjaan kelas Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu kita cari tugas hari ini kan komik ya. Ada yang komiknya sudah selesai. Ibu Tini ada Ibu Tini. Ibu Tini Kaimudin. Enggak ada ya. Kalau ini apa ini? Oke David. Pak David mungkin ya. Saya mau buka komik-komik tapi nanti orangnya nggak ada. Kalau Ibu Titik Murniatin. Pak Amirul mungkin. Atau ada yang komiknya, silakan yang sudah bergabung di Zoom, ada yang mau dibukakan komiknya. Nggak ada masalah, mau benar, mau masih keliru, masih belum selesai, nggak apa-apa. Punya saya ada Pak Kenda. Ibu Kenda. Kirimnya jam berapa ya, Bu? Pagi Pak. Oh, pagi berarti udah jauh ke bawah. Ini banyak yang ngirim. Ini masih siang hari, sudah banyak yang ngirim. Saya searching aja ya. Ibu Kenda ya. Kejauhan ya, ini ya, colokannya ya. Iya dari sini aja. Itu colokan siapa itu? Ibu Kenda ada 2 akun nih. Yang Kenda Romi Pak. Kira saya. Kenda Romi. Yang Kenda ininya mau dihapus? Yang satu? Iya dihapus saja yang Kenda. Lagi cuma pendek lagi. Ada nggak kabel di situ nggak kepake? Pak Insan masih sibuk cari kabel ya. Kenapa Bapak maaf? Nggak apa-apa Pak, masih sibuk cari kabel ya. Iya nih Mak, mau habis baterainya. Siap, nggak apa-apa. Semangat Pak. Bu Widya Studi. Itu untuk saya Pak, itu kan sambil nggak apa-apa sambil jalan ya? Ya, silakan kita ini. Kan saya belum ngirim untuk pengajuan Canva Edu Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya udah masuk ke itu Canva Madrasah itu. Nggak apa-apa. Dari awal kan sudah disampaikan. Bapak Ibu sambil menunggu approve dari tim Canva terkait Canva Edu-nya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ditempatkan di kelas Canva Madrasah dulu untuk menikmati fitur-fitur Canva Edu gitu. Cuma kan kelas Canva Madrasah ini kelas ya Pak ya. Saya ulangi untuk Bapak Ibu semua, Canva Madrasah ini kelas, bukan akun. Jadi sewaktu-waktu kelasnya bisa bubaran. Itu. Jadi sangat disayangkan bagi Bapak Ibu yang mengabaikan pengajuan atau klaim. Ini kayak hadiah loh, hadiah buat Bapak Ibu untuk mengajukan ke Canva for Edu secara gratis gitu. Jadi sangat disayangkan, jangan mentang-mentang di tampilan di Canva-nya sudah ini sudah gratis semua, ini sudah tidak ada permintaan try Canva Pro, berarti sudah gratis. Iya, karena sudah Bapak Ibu sementara ada di kelas Canva Madrasah. Ya. Jadi silakan diajukan buat Bapak Ibu yang belum ya. Saya sambil cari punya Terima Ibu. kasih Pak Imron. Iya. Ibu Kenda ngirimnya pagi ya, ini masih siang. Tadi siang berarti banyak banget yang ngirim nih. Ini apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu semua.
Masih nyari nih, perlu ditinjau semua. Mohon maaf sampai sekarang belum bisa diperiksa satu persatu. Tadi pagi jam berapaan Bu Kenda ngirimnya? Jam 6 apa ya Pak ya? Jam 6. Pak, kalau dicari di searching gimana itu? Ya, bisa dilihat. Di pencarian di searching itu cuma bisa cari nama ternyata. Nggak bisa. Ini ya, Ibu pakai Ibu Kenda nih. Komik Rotasi Bumi ya Bu Kenda ya? Iya Pak. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya sih keren ini. Saya izin matikan kamera ya, biar nggak terlalu loading. Oke, cuma satu halaman ya Bu? Oh, ada 2 halaman. Oh, lebih. Nah, keren sekali. Yang seperti ini yang cuman halamannya halaman halaman sampul. Ya, nggak apa-apa. Cuman ini Bu, nih izin ya Bu ya. Ini harusnya lebih tepat ke sini nih, balon suaranya. Oh iya, ya. Dekat ke orangnya ya Pak ya. Iya, masa ke teleskop? Teleskop kan nggak Teleskop, ngomong. ya. Itu. Nah, ini bagus. Sama nih. Nih balon suaranya masih melenceng. Jadi bisa nih karakternya yang ke sini. Nggak apa-apa kepotong dikit. Diatur-atur aja. Ini kan masih bisa di ini. Diataskan Ada, gitu ya. iya, atau balon suaranya yang disesuaikan. Itu ya. Nih. Kayak ini nih, ini balon suaranya untuk siapa nih? Tuh, nggak jelas kan? Nah. Nih. Secara keseluruhan sih Ibu Kenda sudah keren sekali ya. Cuman ini aja penempatan balon suaranya aja. Bisa diperkecil, bisa diperbesar, disesuaikan aja Bu. Ini sudah asik. Paling asik sih kalau halaman terakhir ya ada pertanyaan gitu untuk evaluasi biar anak-anak bisa melanjutkan. Oh ya, ditambah gitu ya Pak ya. Iya, tambahin lagi misalnya biar ada kelanjutannya nih, nggak ending gitu aja komiknya. Kita lihat di definisi pasal 1. Aduh, ini siapa yang bocor nih mic-nya? Evaluasi ini adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan. Ibu Nida Sufiati bocor nih soundnya. Oke, terima kasih Bu. Itu ya, ada yang raise hand ternyata nih Pak Surya Sudaryanto dari Binjai. Silakan Pak, bisa open mic ya. Iya, mohon Pak koreksi Pak hasil saya punya untuk komiknya. Oh iya. Bentar. Ibu Kenda sudah bisa ya, Bu? Iya Pak, terima kasih. Ulasannya saya kosongkan aja ya. Enggak masukannya kan langsung tadi. Itu aja. Iya. Untuk split orangnya bisa ya? Dibalik gitu bisa. Bisa, iya. Tuh. Oke. Dari kendalanya mungkin nggak ada ya Bu Kenda ya. Tinggal ini aja nih. Disesuaikan nih. Balon suaranya gitu. Ke orangnya. Ini kan nggak. Ya itu saya agak kesulitan karena kalau diputar di rotasi itu kan nanti kotaknya jadi juga berubah itu Pak. Jadi agak sulit itu. Di ini aja di suara. Ini kalau ini besar loh sebanyak hurufnya Bu. Nih. Iya. Misalnya 100% ini besar kok sebenarnya. Oh iya. Balon suaranya juga bisa kecil. Nanti digeser satu-satu ataukah ini orangnya, ini yang ini materi Ibu kan planetnya bisa ini disesuaikan aja. Jangan kalau gini malah terkesan dipaksain Bu. Mungkin yang ini di pinggir, orangnya yang ke tengah nih. Nah, ini bisa gini. Oh ya. Itu maksudnya kan papan tulis gitu, Pak. Ya, latarnya papan tulis nanti. Iya. Jadi ini kayak gini. Oh ya, nanti papan tulisnya digeser.
papan tulisnya bisa digeser nggak? Oh Iya, bisa, bisa. nggak apa-apa dia agak kepotong keluar dari frame, nggak apa-apa. Namanya Oh, iya. komik lintas frame itu ada seninya juga Bapak Ibu. Itu. Ini seandainya ada, ini kan agak-agak. Nah, gini aja sudah pas. Dekatkan. Ya agak jauh gitu. Oke ya, Ibu Kendah. Bapak Ibu Ya, yang baik, lain Pak. juga Terima kurang kasih. lebih seperti itu untuk komiknya. Bahasanya sih kalau dari segi desain grafis hanya presisinya aja gitu. Nanti tinggal dirapikan ya. Mohon maaf mungkin ini saya utak-atik desainnya. Jadi dirapikan, nggak perlu dikirim kembali, tinggal dirapikan untuk desain Ibu Kendah. Gitu. Tadi siapa Pak Surya ya? Pak Surya. Pak Surya kirimnya jam berapa Pak? Pak Suryanya kemana? Pak Ahmad boleh cek Pak, Pak Ahmad Nuryadi Pak. Pak Ahmad, gini aja deh. Pak Ahmad coba daripada saya jauh ke bawah nyari ya. Coba Pak Ahmad pakai laptop kan? Iya. Coba Pak Ahmad yang share punyanya langsung. Bentar Pak. Oh banyak yang kolom chat nih agak sulit untuk komik Pak. Komik sih ada tantangan tersendiri ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada apa istilahnya keminatan untuk edit komik itu agak susah juga sebenarnya. Makanya Canva sebenarnya mempermudah aja, tinggal teksnya aja yang diganti. Nah ini biasa kalau orang yang punya basic sastra lebih aman sih untuk buat teks dialog gitu ya. Silakan Pak Ahmad sambil di share screen. Kalau bisa gini, Pak Ahmad komiknya sudah jadi kan? Sudah dikirim ke Bapak Pak. Sudah terkirim. Oke, silakan dibuka. Seolah-olah Pak Ahmad mulai dari kosong aja gitu. Lanjut aja ngedit-ngeditnya. Biar sambil yang peserta yang lain ngelihat oh ternyata bisa gitu. Sebentar Pak ya, saya cari dulu Pak. Iya, silakan Pak. Bapak Ibu yang lain juga nanti gitu ya, setelah Pak Ahmad yang mau share memperlihatkan cara proses ngeditnya, mau video, mau RPP, saya persilahkan. Sesi ketiga ini, hari ketiga kita agak-agak itu. Balon percakapan punya makna Ibu Nida nanti saya sampaikan untuk itu, untuk tipikal balon percakapan. Mana ya? Sebentar Pak. Sebentar. Ya, Surya Sudaryanto udah bergabung kembali, Pak. Ini Pak. Tampil nggak Pak ya? Belum tampil. Sudah tampil Pak? Iya, sudah tampil. Ya. Ya, saya mencoba seperti itu Pak. Mohon maaf kalau salah.
Cuma satu halaman Pak ya. Cuma satu halaman. Ini nggak ada masalah sih karena template-nya kurang banyak diedit. Tuh, cuma komposisi judulnya aja Pak. Mungkin pas yang di bahasa itu Bapak enter, jadi bahasa Arabnya nggak kepotong. Oh, Kemudian ini kan pakai teks Arabian ya. iya Pak. Teks Arabian mungkin untuk peserta didik semua. Kalau peserta didik paham sih, berarti gurunya hebat. Cuman untuk beberapa peserta didik kan nggak tahu artinya nih. Oh gitu. Mungkin perlu ditambahkan teks kotak, apa istilahnya, kotak translator, kotak aja di bawahnya. Bahasa Indonesianya Pak ya? Ya, translasinya, iya, betul Bapak. Baik Pak, baik. Oke, ini suaranya, ini harusnya agak lebih dekat lagi sih sebenarnya. Yang ini ujungnya ya. Tapi ini kan cuma berdua nih, jadi balon suaranya udah pas, satu ke si A, satu ke si B. Iya. Gitu. Itu boleh kan Pak ya, ngambil dari gambar yang ada itu, tinggal... Boleh, setiap template komik di Canva itu menyediakan 3 slide ya. Sampai slide untuk materialnya juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan komik-komik. Bisa juga dari template yang lainnya. Jadi tidak harus dari template itu saja. Template komik yang lainnya ini kan di sebelah kanan layar Bapak nih ada beberapa template tuh ke bawah. Iya. Nah, itu bisa digabung-gabungkan. Kalau karakternya cocok, pembagian scene-nya ya. Kalau ini kan pembagian scene-nya ada 3 nih. Iya. Ya, mau mungkin dibagi 4 atau mungkin cuma 2 ataukah hanya 1 scene, 1 slide. Itu tergantung kebutuhan materi pelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Pengembangannya beda-beda setiap kebutuhan pelajaran, gitu ya. Iya. Keren Pak Ahmad ya. Kalau Pak Surya tadi gimana? Iya Mbak, iya Pak. Sudah ada. Pak Ahmad bisa tolong di stop share biar Pak Surya yang lagi perlihatkan lagi caranya. Pak Ahmad dapat teks bahasa Arab ini di mana? Di komputer saya ada. Berarti dimasukkan dalam bentuk gambar gitu ya? Iya betul. Berarti kalau di jenis fontnya di Canva belum memadai gitu, belum ada ya? Oke, ya. Apa ya? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Mohon bimbingannya Pak. Siap. Izin saya Pak Darussalim. Silakan Pak Surya atau Pak Darussalim dulu nih. Boleh. Saya belakang. Iya Pak. Saya, halo Pak. Pak Surya nih Pak. Pak Surya Pak ya. Kemarin ibu-ibu yang berebutan, sekarang bapak-bapak. Iya, ambil silakan Bang Surya dulu. Oh iya. Ayo Pak, ya oke. Saya sulit loh menentukan karena ini seumuran semua, ada yang senior malah. Saya agak susah untuk ini. Silakan Pak Surya, tampilkan desain komiknya seperti apa. Tidak cuma hanya komik ya, sebentar kalau Bapak Ibu mau mempraktekkan buat RPP yang bagus komposisinya itu boleh. Siapa aja boleh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Surya ditampilkan. Iya, sorry Pak, ini jaringan agak sedikit kurang bersahabat di sini Pak. Oh, jadi saya mohon maaf Pak, nggak bisa screen Pak, karena jaringan sedang bermasalah Pak. Kendala desainnya gimana? Saya tadi kirim sekitar jam 11 atau 12-an gitu Pak. Belum lama. Tapi di pekerjaan kelas di Bapak sudah muncul gitu ya?
Iya Pak, udah. Berarti udah aman gitu. Artinya saya perlu juga koreksi dari Bapak ini, artinya untuk penguatan saya Pak secara pribadi. Ini sementara saya cari ini, karena yang Apa? jam 11, jam 12-an ini yang paling banyak mengirim. Nama, oh ini ketemu. Iya, tugas apa Pak? Tugas 3 Pak, tugas 3. Saya pakai itu sip. depannya. Oh, sorry, saya belum share screen. Ini Pak ya. Iya Pak. Game benar. kimia. Iya. Oke, sementara loading. Oke sih sekilas kalau dari segi komposisi ya saya nggak bisa komentari isi kontennya karena isi konten ini kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau dari segi komposisi selama nggak terlalu ngedit template itu sebenarnya bisa sih. Nah ini nanti bisa Bapak hapus nih. Yang mana itu Pak? Yang ilustrasinya ya. Yang ini kan ilustrasinya Pak. Ini kan bahan ilustrasi aja. Benar. Oh boleh Pak. Artinya boleh dihilangkan tuh Pak ya? Boleh dihilangkan satu halaman boleh. Ini bisa nih. Ini kan mukanya kosong nih. Nah ini bisa disesuaikan gitu nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu aja dengan itu ya. Iya, lembar kerja saya lembaran pertama dan kedua itu Pak yang sudah saya selesaikan untuk sementara. Iya. Jadi nanti kalau memang cuma 2 halaman ataukah beberapa halaman nanti halaman yang tidak terpakai itu dihapus saja. Biar final ceritanya satu judul. Oke, ini judulnya sudah ini. Nanti nggak usah pakai ini. Kalau untuk ke peserta didiknya ya langsung judulnya aja Pak ini. Oh, judul langsung Pak, komik kimia materi apa gitu. Oh iya Pak. Oke, makasih. Oke, saya rasa itu nggak usah saya beri komentator ya. Artinya untuk kombinasi apa segala macamnya sudah tadi untuk teman-teman. Ya, untuk kombinasi balon suaranya sih sudah oke. Sudah oke ya. Oke Pak. Iya. Cuman Pak Surya ngajarnya apa? Saya bidang studi kimia Pak. Maksudnya SMP, SMA? Oh di MA Pak, di Madrasah Aliyah. Oh Madrasah. Ini karakternya udah pas ya. Udah ini. Karena ada beberapa karakter itu kita harus sesuaikan juga dengan peserta didik kita nih. Oh iya. Misal kalau karakternya ini terus peserta didik kita Madrasah Ibtidaiyah kan kurang cocok gitu ya. Iya. Kurang cocok. Kalau ini. Pak Imron. Oke. Silakan Bu Yanti, ada mau ditambahkan? Terima kasih Pak Imron koreksinya. Mungkin bisa ini kali Pak, kombinasi warna yang kontras seperti jam itu sepertinya lebih kontras ya Pak. Iya, ini dan ya. Betul sih. Jamnya ini agak mencolok sendiri ini. Ya. Oh begitu Pak ya. Iya. Cuma kalau dia latar ini ya agak susah juga nih. Agak susah di ini ya. Kayaknya saya kenapa nggak bisa ngedit lagi? Oh karena sudah disetujui. Ya. Tapi warnanya seandainya bisa terklik, bisa diganti loh warnanya. Warna untuk yang ya, mana Pak? Yang merahnya ini. Yang merah Pak ya? Mungkin dipakai hitam aja, hitam. Latar hitam biar tidak terlalu ini. Iya. Oke. Terima kasih masukannya Pak. Ada lagi Bu? Teksnya itu ada yang biasa, saya lupa Pak siapa kemarin. Apa teksnya harus hitam semua ya? Enggak, menyesuaikan juga. Kalau komiknya hitam putih mungkin nggak apa-apa teksnya hitam. Tapi kalau komiknya berwarna atau flyer yangnya berwarna itu bisa pakai yang warna menyesuaikan. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, terima kasih Pak Imron. Sama-sama. Kalau Pak ada Surya. masukan dari Bapak Ibu yang lain, saya juga ingin masukannya. Makanya desainnya
desainnya itu yang Bapak Ibu kirim ya. Nih. Kan ada labelnya tuh hanya komentar. Nah, ini boleh dikomentari. Tapi ada juga yang hanya lihat nih. Hanya lihat. Jadi peserta kelas yang lain cuma bisa plototin aja. Cuma bisa, oh iya nih bagus, nih bagus. Nah, tapi kalau di ini ada yang ini, nah ini bisa komentar. Hanya komentar, bisa komentari. Gitu. Jadi bisa saling mengomentari. Kalau pemilik desain mengirim, itu bisa saling komentari. Siapa lagi ya? Pak, saya coba Pak. Oke, terima kasih Video Bapak Ibu. presentasi bisa Pak? Dari Siapa Ibu? Yusi. Punya Pak Salim, Pak. Ini banyak yang bocor nih. Dari Salim, Pak, mungkin. Pak, Lanjut Pak Salim. Lanjut Pak Salim. Ya, Bang Surya. Saya dengarnya banyak suara nih. Saya mute dulu ya. Saya Pak, boleh dikoreksi juga. Saya guru SD Pak. Siapa nih? Pak Salim aja belum dapat giliran. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman Pengen ya? di komentari semua sih. Saya pengennya hari ini. Ini siapa nih yang agak ribut? Mohon maaf. Pak Kiswanto, mohon izin Pak. Ibu Martinu, Pak Masudi, izin Saya, Pak, Pak. tolong. Ibu Atrin Pak. Ya, yang ini yang tidak berkepentingan dulu, tolong di mute dulu. Ibu Siti Hamidah, Itu loh. Ibu Hairatu. Saya mohon maaf nih, karena saya bukan host, jadi yang tampil di saya cuma mic yang aktif, saya nggak bisa mute. Oke, ini udah mulai tenang nih. Alhamdulillah. Pak Kiswanto, Pak Kiswanto, mic-nya aktif Pak. Pak Masudi juga. Ya. Tengah-tengah gitu loh. Itu Pak, komik saya kira-kira sudah betul itu atau masih salah Pak? Pak Masudi minta izin. Ini buatrin kalau nggak di ini. Ini ya buatrin ya. Iya Pak, makasih ya. Mohon koreksinya Ini Pak. Oh buatrin kan di MI ya. SD kelas 1 Pak. SD Saya muridnya saya kelas 1. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau karakternya ini nggak apa-apa. Ya, Makasih sudah. banyak Pak. Iya. Ini cuma ini kaknya hilang nih. Warga negaraan itu aja sih. Itu kalau anak-anak pas. Maaf apalagi Pak, kan ya. SD. Nah, Siap. itu aja. Terbaik. Oke, Terima ya. kasih Pak. Ya. Ada yang mau ini mau menampilkan? Coba Video silakan. presentasi Pak. Silakan yang video presentasi Iya Pak, silakan. saya ya Pak. Langsung saya stop share. Ya. Silakan ya. Sudah terlihat Pak? Sudah bisa terlihat? Belum Bu, belum. Bentar. Coba lagi kayo. Sudah belum Pak? Sudah ada. Sudah ada Pak? Sudah. Iya. Lanjut Bu. Iya. Ayo Bu lanjut. Iya. Ini Pak video presentasi, mungkin tolong dikoreksi. Saya slide show-kan dulu ya Pak ya.
Aduh, kalau komik itu dibuka apa ya? Aduh. Maaf, ini sinyalnya, Pak. Mengedit foto, import file. Kembali ke beranda. Pak Imran. Nanti sih mana komik Mas Amro nggone kagak. Iki presentasi, media sosial, video. Nah, aku ini gak ngerti. Ya, Pak. Ya, Pak. Mungkin minta di koreksi ada kekurangannya bagaimana? Ini host dulu ya. Kenapa, Pak Imronnya nggak ada yang bantuin? Halo Pak, ini ya. Ini Zoom-nya siapa ya? Nah, karena kasihan juga kalau hostnya cuma satu, nggak ada co-hostnya, kasihan. Kalau mau nge-mute juga repot. Itu panitianya belum Ibu. Oh. Bapak Ibu ya sebetulnya panitia TOT. Izin Bapak Ibu, izin. Ya, tadi saya sudah japri Pak Hendra-nya. Jadi mungkin kesadarin dari Bapak Ibu saja ya. Iya, kesadaran dari Bapak Ibu untuk mute sendiri. Mohon maaf, ini saya izin sekitar 10 menit ya Bapak Ibu ya. Ada telepon dari keluarga, saya harus angkat. Mungkin bisa ini Bapak Ibu gantian mempresentasikan share screen hasil desainnya. Ada masukan buat Ibu yang presentasi ini? Yang Ibu Yusi sih keren banget Bu. Sudah materinya ada, cuman tadi soundnya nggak kedengaran. Mungkin proses share screen-nya aja. Iya Pak. Iya. Terus itu di konten juga. Saya izin 10 menitan ya Bapak Ibu ya. Silakan dilanjutkan dulu. Ya, boleh Pak. Ya, oleh siapa saja boleh. Bu Yusi. Iya Bu, kenapa Bu ya Bu? Tadi yang di kontennya, kalau yang di awal itu ekskresi gitu, tapi yang di kesimpulan jadi sekresi. Itu mana yang benar? Ekskresi sebenarnya. Nanti saya coba dilihat lagi. Oke, ya. Kalau yang awal-awal hampir semua ekskresi, tapi yang di kesimpulan akhir tuh ada sekresi gitu. Oh gitu ya. Ya baik. Terima kasih Bu masukannya Bu. Ya, itu konten ya. Iya, Bu Yusi, boleh tambahkan sedikit. Ya. Mungkin bagian pengeditan teks bisa digeser sedikit Bu. Ada di slide yang mana tadi ya? Tadi tulisannya itu tertindih dengan banyak elemen Bu. Yang geser lagi Bu. Belum. Lagi. Ini yang warna kuning sana kalau nggak salah Bu. Kuning. Lagi. Ini. Nah, bagian ini. Nah, ini Bu elemen bintang-bintangnya akhirnya membuat tindisan dengan gambar. Kalau bisa Ibu bisa taruhkan biar lebih menarik, bisa dikecilkan langsung ditaruh di pojokan saja Bu. Di pojok bawah. Iya, biar lebih menarik. Tulisan sekresi di situ loh Bu. Ini. Ini kan jenis proses pengeluaran zat itu selain dari itu ada beberapa gitu Bu. Ya, maksud saya itu tulisan sekresi, tapi di slide sebelumnya
sekresi gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak ajak gitu lah. Yang mana sih yang benarnya? Yang ini maksudnya Ibu ini? Ya, yang itu. Terus di slide 2 apa 3 itu tulisannya ekspresi kalau nggak salah. Oh, ini sekresi itu bagian dari ekspresi, Bu. Oh, Jadi, gitu. iya, bagian dari ekspresi itu ada DPKC, ada sekresi. Kemudian Bu, masukkan juga itu di slide kedua kayaknya itu. Coba di slide kedua. Slide kedua, yang ini ya Pak? Ada gambar paru, ya termasuk juga itu Bu. Mungkin penempatan narasinya itu mungkin bisa ditata ulang Bu. Oh, termasuk yang di ini, yang di gambar awal itu, coba yang di awal. Yang mana ini? Ya, yang ini yang slide 2, 3, 4. Ya, itu ini yang narasinya ada warna hitam ini. Bisa mungkin posisinya juga disesuaikan karena ini kan intinya ada di gambar itu juga. Baik, terima kasih Pak. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya stop share dulu, mangga yang lainnya dilanjut. Kalian tadi ingin menambahkan dari Bapak yang pertama yang ada font Arabiknya. Itu font Arabik untuk Canva yang saya punya itu sudah bisa. Saya tes tadi ini sudah bisa Bu. Bisa Pak. Itu font Arabiknya. Apa yang tadi itu yang pakai Arabic font di Canva sudah bisa sebenarnya. Oh, sudah ada Pak. Ya, tanpa copy paste itu sudah bisa diketik. Tinggal settingan di ini di keyboardnya itu supaya bisa mengetik font Arabik. Ya, itu saja Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Pakai teks. Oke, siapa lagi yang mau ini? Ada ya yang mau share? Saya sudah ini. Jadi agak rumit ya, banyak yang kendala buat komik ya Bapak Ibu ya. Pertama yang mana ya Pak ya? Belum bisa, kemarin laptopnya error. Kalau bikin komik yang dibuka yang mana desainnya? Tinggal klik komik Ibu, di rundown kan ada tuh. Kalau Ibu punya file rundown, tinggal klik di sini. Ya, di sini tuh langsung mengarahkan ke komik, ke template yang kami sarankan gitu. Jadi semua yang di rundown acara itu ada tulisan biru, tulisan di sini berwarna biru. Itu kalau diklik itu mengarahkan Bapak Ibu ke template yang kami sarankan sesuai dengan tugas. Oh, berarti saya buka dulu ya rundownnya ya. Iya, jadi di rundown itu ada beberapa tulisan warna biru, itu kena hyperlink, saya tautkan dengan template Canva sesuai yang paling kami sarankan. Kalaupun Bapak Ibu mau pakai template yang lain, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting hasilnya bagus, gitu aja. Ini banyak, ada beberapa yang raise hand, apa ya, Ibu Yusi mungkin sudah tadi ya. Pak Sutarji, kalau Pak Sutarji gimana Pak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam Bapak. Maaf sebelumnya Pak, kalau saya sedikit nanya kegiatan Pak. Di hari pertama dan hari kedua itu saya ikut semua dan mengirim tugas semua, tapi saya tidak mengisi daftar hadir. Bagaimana Pak itu Pak? Oh, itu nggak ada masalah Bapak, nggak ada masalah. Daftar hadir kan itu untuk arsip panitia ya. Jadi untuk
apa istilahnya? Mungkin Bapak takut nggak lulus gitu ya, Pastor dia. Ya, karena ini Pak, selain mencari ilmu, kita juga terus terang aja untuk mendapatkan sertifikat. Karena kan materi diklat yang dari Balai Diklat untuk khususnya Departemen Agama itu sangat sedikit sekali. Gitu. Betul, jadi gini, saya coba tampilkan ya. Ini bocoran tugas nih. Jadi kalau untuk kelulusan Bapak Ibu sebagai trainer, saya nggak muluk-muluk minta banyak loh Bapak Ibu. Ini form pelaporannya ya, linknya belum saya share, biar Bapak Ibu fokus dulu untuk belajar buat tugasnya. Tagihan di ini mungkin bahasanya kantong tugas ya, form penugasan. Saya cuma minta ini aja nih. Kalau nama lengkap sama instansi kan pasti Bapak Ibu punya semua, ya kan ya? Nah, cuma email yang didaftarkan di link partner kemarin itu apa, sama yang berharap email yang sama juga itu yang tergabung di kelas Canva Madrasah. Itu ya, jadi emailnya apa, kemudian waktu daftarnya kapan, itu kan mungkin tanggal 11 kemarin, ada yang bilang tanggal 10 saya sudah daftar Pak, itu nggak apa-apa. Tanggalnya mulai mulai hari, tanggal berapa, bulan berapa, tahun ya 2022, kemudian waktunya itu disesuaikan dengan yang ada tampil di sini Bapak Ibu. Ini saya tampilkan. Kalau sudah 2 hari kan Pak, maaf nih, saya daftar tanggal hari Senin itu pukul 11 ya, berarti kan udah 48 jam. Belum ada email balasan itu daftar ulang atau bagaimana Pak? Pengajuan ulang aja Bapak, bukan daftar ulang, pengajuan ulang. Pengajuan ulang. Ya, Canva Education. Ini yang paling 2 ini yang tagihan kalau untuk ke saya aja sih Pak. Mudah-mudahan nggak nambah-nambah, saya nggak nambah-nambah tugas Bapak Ibu. Tagihannya ini aja, kirim screenshot dari email yang ada kodenya itu ya. Yang ada kodenya, klik yang segitiga kecil di sini yang to me, itu biar muncul tanggal sama jamnya. Nah, itu biar Bapak Ibu bisa terbantu juga untuk mengisi pertanyaan yang di atas nih. Itu Bapak Ibu screenshot, screenshotnya kirim di penugasan ini. Sama screenshot yang pekerjaan kelas Bapak Ibu. Screenshot yang pekerjaan kelas ya. Nah, ini yang pekerjaan kelas di Canva Madrasah tadi itu. Ada berapa tugas di situ, dikirim aja. Mungkin ada yang cuma buat 3 tugas, 4 tugas, kirim aja deh semampunya Bapak Ibu. Tuh. Karena ini hanya tugas untuk fase workshop di TOT kita, fase pelatihannya. Kan nanti Bapak Ibu juga punya tugas pengimbasan ya. Waktu mendaftarkan ditanya siap mengimbas atau tidak. Nah, tugas pengimbasannya nanti itu boleh ke siswa, boleh juga ke guru di sekolahnya. Kalau Bapak Ibu pengawas, boleh ke guru-guru pendampingannya di beberapa sekolah boleh. Jumlahnya itu kalau sudah ada 20-30 orang yang ikut sudah boleh sih. Itu sudah bisa lulus. Kalau 30-an orang ya. Ada yang sanggup sampai 200-an, 300-an juga nggak ada masalah. Mungkin ada yang sekolah besar, jumlah siswanya 1000-an gitu. Semuanya disuruh buat Canva. Itu nggak ada masalah sih. Target pencapaian tiap orang beda-beda. Cuman kalau cuma 5 orang kan juga agak gimana ya. Masa satu sekolah cuma bisa 5 orang gitu. Ya 20-an lah, 20-an standar terendahnya 20-an. Gitu. Pak, maaf mau tanya. Tadi yang di screenshot itu kan kode yang waktu awal daftar Canva ya? Iya. Nah, saya kan mencobanya itu berulang-ulang. Yang dikirimnya cukup 1 kode aja. 1 kode aja, Bu. Oh, yang 1 kode aja ya? Iya, yang paling di emailnya ada berapa kode gitu? Ada banyak kode ya masuk ya, Bu ya? Iya, karena kan saya nggak tahu tuh. Jadi dari situ tuh kembali lagi. Nah, resend code terus. Gitu. Nah, pakai yang paling pertama aja. Yang paling pertama, oke. Soalnya kan di situ tuh langsung akun Anda sudah sudah terdaftar di Canva gitu. Jadi
masukin kode tuh balik lagi terus saya coba ulang sampai 4 kali kalau nggak salah gitu. Jadi keluar kodenya dan sudah dimasukin juga gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dibuka kembali. Ini saya coba screenshot ya. Pak. Tunggu satu dulu. Ini agak penting saya mau perlihatkan. Nih. Ya. Ini kan ini Bapak Ibu pasti punya terima ini semua ya di inbox email yang didaftarkan di Canva. Nih. Jadi dicentang, diklik dulu yang segitiga kecil ini. Keluar kotak kecil seperti ini pemberitahuan. Nggak usah dikasih merah-merah juga kayak saya nih, nggak usah. Itu langsung di screenshot. Yang penting kelihatan nih waktunya. Ini kan akun saya 11 Februari kemarin ya, 2022 pukul 5.31 PM. Itu saya buatnya. Jadi untuk verifikasinya bahwa akun Bapak Ibu ini baru, ya kami lihat dari tanggal ininya. Tuh. Yang penting masih tanggal 11 April atau 10 April lah. 10 April sampai sekarang. Kalau sampai Maret, buatnya di bulan Maret itu berarti kami anggap akun lama. Karena untuk kebutuhan TOT ini kami carinya yang akun baru, kemudian akun itu juga ada juga di kelas Canva Madrasah. Ya. Itu yang dikliknya yang kepada saya itu ya Pak ya? Ya, kepada saya kan ada segitiga kecil gitu ya. Nah, itu di ya, betul ada. Tanggal 11 jam 22.26. Oke, itu bisa di screenshot. Jadi kelihatan tuh waktunya Bapak Ibu konfirmasi email. Oh, di dalam email ya? Iya, di emailnya ini kan inbox email saya nih. Inbox Thank you Pak beritanya. Ya, Oke. Jadi itu nanti yang dikirim ke kantong tugas ya? Iya. Oke, kemudian siap. Screenshot yang kedua tentunya yang dari kelas Canva-nya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih banyak Pak, semoga berkah ilmunya. Jadi amal jariah. Amin, Oh, iya. amin. Pak bisa bertanya lagi, aduh saya masih sangat kurang. Pak. Silakan. Tugasnya belum Ibu Nida, belum sabar. Peserta sekarang fokus belajar buat tugas dulu. Nanti kantong tugasnya saya kirimin ke grup masing-masing. Mohon bisa bertanya Pak sedikit. Siapa nih Pak Dadan? Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Untuk persetujuan itu akun Canva itu saya menggunakan nomor HP, jadi bukan ke email. Masuknya apa itu di screenshot bisa Pak? Ada screenshot SMS-nya Pak? Iya ada. Ah itu bisa. Ya, makasih. Kalau dicari-cari di email tidak ada, ternyata itu waktu itu pakai nomor WA, nomor HP. Gitu. Yang penting ada pemberitahuan Canva, kode Canva-nya masuk ke SMS. Itu kan kalau di SMS bisa kelihatan juga tanggal sama waktunya. Betul. Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Yang desain-desain namanya. Izin sedikit Pak Imran. Silakan Pak David, silakan Pak. Ya, ini mengenai untuk kantong tugas itu kok saya tuh nggak ada kode verifikasi segala macam, tapi langsung masuk ke Canva-nya itu. Itu kenapa ya? Di emailnya sudah di emailnya sudah di searching baik-baik Pak. Sudah, kan email baru saya buat SCH. Apa karena SCH? Oh iya, bisa jadi Bapak adminnya, admin SCH di sekolah. Iya, betul. Nah, coba cek di adminnya Bapak. Oh, di Tapi admin. kalau emang nggak ada, misalnya nggak ada sama sekali, screenshot apanya ya sebagai pengganti. Yang penting adalah ya, atau Bapak buat satu akun lagi pakai Gmail, gitu ya. Pakai Gmail biar kelihatan kodenya masuk gitu. Iya. Terserah mau dilanjutkan akun yang baru, yang Gmailnya itu mau dilanjutkan ke Canva Edu atau cukup hanya untuk tugas ini saja. Baik. Itu nggak ada masalah. Ya, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak David. Izin share Pak. Silakan. Untuk yang ini Pak, presentasi kayaknya.
Silakan Pak Darussalim nih sabar banget dari tadi nungguin giliran. Tadi sebetulnya saya mau nampilin komik, tapi udahlah. Semangat Pak Salim. Nih ada Ibu Imroatul ya, mirip nama saya nih jadinya. Nih Pak Darussalim menampilkan video pembelajaran. Udah kelihatan Pak belum? Belum ya. Jangan hasil jadinya Pak ya. Di kolom di editornya saja, di editornya. Nggak usah di view. Saya belum kirim, masih di. Oh iya, malah lebih bagus. Oh iya. Kirain yang, nah ini cocok, sudah benar. Udah kelihatan Pak. Udah kelihatan. Coba mulai dari slide. Ini kan Bapak ambilnya dari ini ya. Dari template Pak. Template ya. Dari template, cuman saya rombak dikit-dikit kan sesuai dengan. Sesuai. Ini biologi juga sama saya dengan biologi. Oke. Ini jadi sama Bapak Ibu di setiap di setiap editor ya, tampilan editor ini tampilan editor, halaman editor karena muncul untuk elemen, masukkan teks, logo, unggahan dan lain-lain itu muncul semua. Jadi ini tampilan editor, bisa kita atur efek audionya, slide-nya bisa kita atur semua, bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Tuh. Gambarnya bisa diganti juga ya Pak ya? Gambarnya bisa kita masukkan melalui unggahan gitu ya Bapak. Pak Darussalim ada masukkan gambar dari luar? Ada Pak. Di slide kelima kalau nggak salah nih. Di slide kedua. Banyak di slide 2, ya. 2, 3, 4. Rata-rata saya masukin yang baru Pak. Saya sambil bunyiin musik ya Pak, Bapak ya Pak? Dicontohin dulu cara masukkan gambar. Oke. Nah, dicontohin Pak cara masukkan gambar Pak. Pak, dari awal prosesnya Pak, saya belum bisa. Ya, tantangan buat Pak Darussalim nih. Siap. Gambar aja dulu Pak, saya lagi proses gambar. Bentar ya, ini ya. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah tampilan halaman yang mungkin akan kita tambahkan di dalam pembuatan slide gitu ya, dalam pembuatan slide, atau misalnya saya coba dari sini saya duplikatkan aja. Ya, ini halaman 2 saya duplikatkan. Jadi kita katakanlah ini saya buang dulu ya, boleh kita buang, kita delete. Nah, jadi kebetulan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada template untuk gambar. Jadi dari sini kita hanya mengupload saja gitu. Misalnya jadi dengan cara, kalau misalnya ini ada gambar ya, kita mau ambil nih. Ini saya hapus gambar. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi ini kita ambil gambarnya. Duh, ini agak sinyalnya Pak, atau laptopnya ini agak bermasalah nih. Allah ya Rabbi. Ya, jadi kita dari unggahan kita kirim, misalnya nih ada kita mau cari kita cari unggahan, misalnya di sini kita cari jamur. Jadi kita cari aja dulu jamur gitu kan. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Jamur. Nah, mungkin kalau di sini tersedia, mungkin kita tinggal cari ya. Jamur terus diklik mana unggah media itu apa? Bentar Bu, ini atau boleh kita ambil dari yang lain, misalnya yang sudah tersedia gitu. Kita cari. Bapak bisa ambil dari elemen juga, tulis jamur keluar gambar. Jadi dari situ bisa ya. Misalnya kita cari dari elemen. Iya ini. Kan kita cari. Ini Bu. Jadi ini kan ada nih gambar jamur ya yang sudah tersedia. Katakanlah ini gambarnya. Oke, kita ambil. Kemudian gambarnya mungkin kita tinggal tarik saja ke ini. Ke frame-nya. Jadi sekarang di frame saya yang kosong tadi sudah ada gambar gitu. Itu cara termudah. Jadi selesai Bu gitu kan. Jadi kita sudah, atau ini misalnya saya tarik lagi gitu kan. Yang ini saya taruh di gambar yang satunya lagi gitu. Jadi sudah ini kan gitu, sudah masuk gitu. Itu sekarang di slide ketiga sekarang gambar sudah ada.
Saya kira itu untuk cara bagaimana memasukkan gambar ke dalam. Kemudian Kalau kalau kita dari- misalnya dari mau galeri, menambahkan elemen, kita tinggal ini kan ada elemen ya yang saya bilang, misalnya saya masukin ini, misalnya saya masukin elemen. Nah, udah tinggal atur sesuai dengan selera kita. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, kita upayakan pembuatan elemennya jangan keluar dari frame yang ada supaya kerja slide kita lebih rapi. Jadi sebetulnya tanpa sadar di slide-slide ini ada frame ada margin yang harusnya yang pertama kali kita lakukan sehingga ini gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa aturkan ini bisa diperkecil tinggal narik pinggir gitu. Tapi upayakan menarik untuk agar gambar itu simetris, yang kita tarik itu atau kita tarik untuk memperbesar memperkecil adalah di sudut gitu. Nah, kemudian ini sudah ya Bapak Ibu. Pak, Ini kalau juga, dari galeri Pak, kalau ya? gambarnya dari galeri sendiri, gambarnya ambil dari galeri sendiri Pak, dari galeri komputer. Oh, kalau ambil dari galeri komputer kita hanya mengunggah Bu, kita hanya mengunggah Caranya, dari ini gitu. Contoh. Nah, jadi misalnya nih ya, saya hapus lagi nih gambarnya. Misalnya kita ambil misalnya, ya, sebetulnya kita bisa kita ambil dari kita mengunggah. Nah, kita untuk mengunggah ngambil dari galeri sendiri, kita pilih unggah media gitu ya. Klik unggah media, kita tunggu nanti gambar yang muncul gitu ya. Tapi ini masih proses agak. Ini misalnya kita ngambil dari mana misalnya, ya Bapak Ibu, kita bisa ambil misalnya dari picture ya. Ini saya ambil sajalah dulu gambar mana saja, yang penting kita sesuaikan kebutuhan. Ya, ini misalnya saya ambil ada gambar ini ya, gambar ini, ya, oke. Nah, maka otomatis ini akan terunggah. Ini apalagi ya. Misalnya walaupun ini kebetulan di yang ada di sini tidak ada ini ya. Saya mau kasih itu melu Mas. Apa boleh kasih takon ini? Ya. Ini. Sekarang di frame di layar kita unggahan gambar tadi sudah masuk gitu. Udah, sekarang anggap saja gambar otak ini adalah gambar jamu atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam slide kita. Udah tinggal klik saja, tinggal klik sudah, tinggal masukkan Bapak Ibu gitu. Nggak ada sulitnya sih. Udah. Sekarang gambar yang kita ambil dari galeri sudah masuk ke dalam slide kita gitu. Saya kira itu. Makasih Bapak. Ya. Pak, masukin Bapak, tanya J. Bapak Boleh. tanya dulu. J. Bapak tadi Ibu sebentar. Iya, Bapak Ibu mohon maaf di tengah-tengah kesengitan berdiskusi, saya sudah share link presensi. Ya, mangga dilanjutkan. Oke, makasih. Oke. Tanya ya Pak tadi ya. J. Silakan Bu. Ya, tadi untuk yang sudah sudah disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan ini tadi. Kalau untuk yang berarti itu yang pertama harus ini ya, ambil elemen dulu ya. Elemen untuk figura tadi dulu sebentar itu ya. Iya, Bu. Berarti kita buat kotakannya dulu, baru kita ambil ke gambar-gambar yang lain, baik itu dari internet ataupun dari unggahan kita gitu kan. Iya, betul. Kemudian untuk selanjutnya ketika kita sudah buat seperti itu terkait dengan PPT-nya, biar nanti ada musik-musiknya tadi bagaimana, J? Oh iya. Kemudian untuk izin Pak Imron. Silakan lanjutkan Pak Darussalim. Memang seharusnya seperti ini untuk TOT. Jadi ada peserta yang udah kelihatan jiwa trainernya gitu. Ya, saya coba ini ya. Saya yang tadi saya sudah ada buat yang ini. Ini juga kalau yang slide ini terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Jelas. Ini kebetulan ini adalah duplikat dari file yang sebelumnya di Canva pribadi ya, Canva pribadi. Jadi belum dimasukin
musik gitu, tetapi elemen-elemen sudah masuk gitu. Jadi kita bisa masukin ini slide ukurannya kalau ditampilkan lebih kurang 9,5 detik gitu. Jadi sebetulnya kita bisa ngatur ngatur waktu ya setiap tampilan ini saya hapus saja ini biar jadi ini. Ini saya delete halaman 1. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa ngatur ketika nanti kan kita mungkin ini mau kita jadiin video ya gitu. Jadi slide ini kita atur dulu waktunya gitu. Kayak ini kan slide 1. Slide 1 ini 9,5 detik. Ya. Slide kedua 7 detik. Slide ketiga 15 detik. Kenapa 15 detik? Karena saya beranggapan selama saya menjelaskan materi ini kan lebih banyak ya gitu penjelasan yang dibutuhkan waktunya. Jadi saya atur waktunya lebih lama gitu. Kalau Cara ini aturnya, Pak, cara aturnya. ya, kalau untuk cara ngatur sih sebetulnya kita tinggal ini ya Bapak Ibu kita klik saja edit waktu. Nah, ini edit waktu ini kan di situ ya Pak ya? Kan sekarang cuman mohon maaf. Iya, ini kan kita ada edit ya, ada edit situ saja. Nah, ini Bu. Nah, ini kan aduh. Bentar. Ini kan tampil ya, ini tampil pengaturan waktu. Tapi kalau kita mau semuanya waktunya sama, kita tinggal klik ini Bu, gitu. Tinggal ini klik. Ini berarti semua slide itu akan 15 detik gitu ya. Kita lihat nih, ini sekarang terapkan ke semua halaman. Jadi 8 halaman ini 15 detik semua gitu kan. Nah, ini kan nggak mungkin kan kalau hanya menampilkan judul kita butuh 15 detik gitu. Kalau ini kan 15 detik semua Bapak Ibu. Ya, di sini kan semua 15 detik. Masa cuma mau menampilkan gambar 15 detik kan sayang waktunya. Apalagi pada saat kita pembuatan video gitu. Pada saat kita pembuatan video ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin panjang waktu yang kita buat, maka akan semakin lama pada saat mendownload dan itu otomatis akan banyak menggunakan bukan kuota ya apa ya istilahnya akan banyak menggunakan ininya gitu. Jadi ya kita atur waktunya gitu. Mungkin kayak seperti ini kan. Nah, ini masa oke lah kalau di sini kita mau ngomong agak lebih panjang gitu karena target kita ini kan akan ditampilkan dalam bentuk slide otomatis, dalam bentuk slideshow kan dalam video. Jadi kita tinggal ngomong gitu. Nah, kalau di sini itu yang desain. Jadi di sini kita atur waktunya. Ini cuman kita nggak butuh ya 15 detik gitu. Udah kita atur lagi gitu kan. Oh, ternyata cukup 10 detik saja gitu. Nah, ini kan sudah ini 10 detik nih yang pertama. Mungkin itu untuk yang pengaturan waktu untuk slide ya Bapak Ibu. Iya Pak. Ya. Oke. Kemudian kita kan pengen nih supaya masuk musik ya ke dalam supaya musik. Apakah ini mau kita rekam file ini mau kita bagikan ke anak gitu ya. Kita masukin ini ya. Pertama kita unggah dulu. Duh, ini kenapa yang muncul? Ya. Kita unggah. Kalau kita mau memanfaatkan musik yang ada ya nggak apa-apa Bu, kita manfaatkan saja yang ada di sini misalnya, ya kita masukin musik yang ada. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Caranya ada, ini ya kalau kita klik bagikan di lainnya Pak, lainnya ada titik 3 lainnya di sebelah kiri. Yang di sini ya Pak? Enggak, di bawah logo itu. Titik 3 yang bawah di bawah logo. Oh ini more ya Pak? Iya, more. Oke. Nih kalau kita mau masukkan musik misalnya kita bisa masukkan musiknya gitu ya. Ini audionya gitu. Ini. Jadi Bapak Ibu kita boleh nih misalnya ambil yang ini ya. Karena kan kalau dijumlahin waktu kita mungkin cukup ya untuk kayak gini gitu. Ini. Sekarang musiknya sudah masuk ya Bapak Ibu, kita coba ya tes ya. Kalau gini kan kita udah tinggal kalau kita mau merekam suara kita kecilkan ya suaranya. Jadi nanti ya, tapi ini belum tahap merekam ya Bapak Ibu.
Mungkin Dilanjutkan Pak, merekam suara dilanjutkan. tapi ini kan Caranya membunyikan tadi gimana Pak? Kok bisa bunyi? Saya kok ada tanda kamera itu nggak bunyi. oke. Saya ulang. Ada tanda mahkota. Ya. Berbagi pusat kebaikan. Di mana tuh? Ya, jadi Bapak Ibu, ini kan kita coba ya masukkan musik kembali gitu. Ini tadi musik yang sudah masuk tadi adalah Life is for Dreaming ya. Jadi ini saya ganti misalnya Kill Me Successful, tapi ini hanya 1 menit ya. Jadi yang penting kita cara masukkannya aja dulu mungkin. Tinggal klik saja. Sekarang musiknya sudah ada. Ini Bu, di sudut ini ada klik apa ya, tanda on Play, ya. play, on ya. On ya, ini tinggal klik saja Bu, ini ya. Oh iya. Maka otomatis, ini kan musik berjalan, kita kan bisa ngerekam suara kita ya. Ini saya coba kecilkan dulu suara saya. Musiknya dikecilin. Ya, sini kan kita tinggal jelaskan ya. Kita tinggal jelaskan ke anak-anak gitu. Kita tinggal menjelaskan ke anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita masuk materi Kingdom Umi. Ini tapi pada saat merekam ya Bapak Ibu. Baru ini kan slide belum otomatis ya. Nanti ada pengaturan gitu. Baru kita masuk. Nih. Ini kan juga musiknya sudah ada di dalam ya gitu. Ini tinggal menyesuaikan musiknya saja. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Makasih Pak Imron. Pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya untuk Pak Darussalim, ini kok nggak dikirim ke guru? Kapan mau dijadikan tugas? Belum Pak, saya masih mau nambahin ya? Enggak, kebetulan kan ada teman yang meninggal, jadi saya masih ada yang mau ditambahin gitu. Iya, pikiran saya sih pasti apalagi gitu. Tadi pas Bapak bilang yang penting tugasnya dikirim gitu kan. Ini kalau dari saya sih ini sudah keren, sudah komplit semuanya. Mungkin pikiran saya mungkin Pak Darussalim di slide akhir mau nambahin evaluasi mungkin gitu ya. Baru nanti dikirim ke guru. Tuh, jadi Pak Darussalam boleh bertanya sebentar satu lagi? Boleh Bu. Oke, terima kasih Pak Darussalim tadi, luar biasa tadi yang sudah disampaikan. Tadi untuk yang ketika kita berbicara tadi untuk rekamannya belum sempat untuk direkam ya Pak ya? Ada gurunya Bu, ada Pak Imron. Oh iya. Jen. Kita guru bersama di sini. Gitu Pak Imron. Saya tuh pernah ngebel Pak Imron tapi nggak diangkat ini. Tapi kalau kita Bu nanti di sini. Super sibuk. Iya ini. Ya di sini ya. Nanti di-share, dibagikan. Terus setelah itu pada saat ini ya. Di bagian bawah di sini Bapak Ibu ada bagian yang untuk ini ya unduh. Bukan ya? Untuk more, kita pilih more-nya. Betul. Bener ya, Bu? Pilih more-nya, baru nanti kita di sini kan ada untuk ini ya, untuk tampilkan dan ya record ada di bawah sini. Agak ada penyakit. Mungkin yang lain lah gantian gitu. Saya stop screen dulu ya Pak Imron. Pak. Itu ada bedanya apa presentasi dengan presentasi pendidikan? Template-nya aja Bu yang beda. Oh, template-nya. Iya, kalau video presentasi berarti dia filternya bentuk video semua. Kalau presentasi pendidikan ada video, ada slide presentasi, ada poster-poster pendidikan, ada juga. Tuh. Pak Imran, mohon nanya Pak Imran. Silakan Ibu. Ya, Pak Darussalim, terima kasih ya Pak Darussalim ya. Boleh stop share kalau udah. Stop screen ya Pak. Boleh, silakan. Bapak, saya mau lanjutkan nanya aja. Itu yang kita kirim ke guru, masalah video presentasi ini, kan bukan bentuk buku, bukan bentuk videonya ya Pak? Yang kita kirimnya, yang kita kirim, kita tekan klik kirim ke guru,
Itu kan masih bentuk slide-slide-nya gitu, Masih Pak, kan? bentuk slide, betul. Masih bentuk desain. Oh iya, jadi yang videonya itu hanya untuk kita sendiri. Kalau untuk misalnya Ibu mau nyimpan videonya di laptop Ibu ya, yaitu di-download aja, diunduh. Cuma kan ini Canva kan dia sistemnya cloud, penyimpanannya cloud. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau terbebani dengan file video yang besar, biasanya besar gitu ya file video, ya biarkan aja di akun Bapak Ibu tersimpan. Nggak usah diunduh. Saya Pak, kami nggak perlu yang kirim tugas itu nggak perlu dalam bentuk video. Nggak, desainnya aja Bu. Langsung aja dari desainnya kirim ke guru gitu. Satu lagi Pak pertanyaannya, kalau mau insert video lain, maksudnya ada part video lain, bagian video lain, kita mau insert ke ini apa namanya presentasi tadi, bisa enggak Pak? Ada template yang bisa ya Bu, ada juga yang enggak. Tergantung format video yang diimport. Tuh, kalau formatnya sama, serupa, bisa MP4 dan durasinya masih memungkinkan, itu kemungkinan bisa. Tuh, saya pernah coba masukkan video pendek aja, hanya nggak sampai 20-an detik ya, video pendek itu masih bisa. Yang penting formatnya sama, desainnya sama, seperti itu. Prosesnya sama seperti masukkan media kayak gambar tadi, upload media, unggah media. Tambah slide gitu ya. Iya, baiknya di slide kosong. Nambah slide kosong gitu. Slide baru ya, slide baru. Baik, terima kasih banyak. Pak Imran tanya sebentar, Pak Imran, saya masih bingung ketika untuk membagikan tadi, Pak. Membagikan yang mana? Yang kalau dibuat, kemudian kita membagikan misalnya ke link yang lain, katakanlah mau saya bagikan ke WA atau mungkin ke yang lain gitu, bisa nggak Pak? Dari bagikan tinggal dipilih Bu, bagikan, ada kan unduh link gitu ya, saya coba. Ini lagi mau ini sih, mau buat. Saya kok gak ketok gambar sih. Oke, nah ini ucapan selamat hari raya ya, mumpung sudah dekat nih, mudah-mudahan umur kita sampai semua ke hari raya. Amin. Nih tinggal klik bagikan, unduh, yang mungkin Ibu mau langsung bagikan di media sosial gitu ya. Nah ini tinggal pilih media sosialnya, atau mau ambil linknya juga boleh. Nih ambil linknya boleh, salin tautan boleh, itu bisa diposting ke WA seperti itu. Tampilkan klik bagikannya, kadang kok nggak tampil, nggak ada ini tampilannya di layar Pak. Masa sih nggak ada? Ini belum ketemu. Itu di atas bagikan, ada panah di atas. Ini beda kali kanvanya Ibu mah. Tombol bagikan ini nggak pernah pindah-pindah Bu. Oh iya sorry. Harus diklik satu. Nggak pernah Sama, pindah Bu. saya juga biasa bingung. Posisinya selalu di kanan di atas. pojok. Iya, pojokan atas, nggak pindah. Jadi memang matanya kita itu harus menerawang selebar laptop itu. Ini pasti suaranya Bu Atrin ya? Iya, sama foto, sama gambar Pak. Udah bisa ya? Ya? Pak. Apa? Ya Allah, saya minta maaf. Ini saya tuh malah belum bisa kan caranya ngirim tugas karena kemarin laptop saya itu error. Pak, boleh saya mau bertanya lagi, Pak? Iya. Udah keringatan saya cari itu kode yang rupanya apakah saya belum jadikan Pak Edu itu ya? Rasa kok enggak ada kode kayak Bapak share tadi. Ibu carinya di mana? Di email kan? Masuk Betul. Email di inbox-nya. Kok nggak ada ya? Keringatan aku cari ini dari tadi. Mungkin proses daftarnya Bu nggak lewat partner. Duh, bisa-bisa nggak dapat sertifikat nih. Nggak sampai ke situ sampai tengah juga malam Bu. bikin. Ya. Kemarin ada video dikirim cara daftarnya loh Bu di grup. Itu tahapan bagaimana kita dapat kode itu dari awal. Ini Ada kan YouTube-nya. Ada YouTube-nya. Aduh, help me. Saya nggak dapatnya di mana ya kodenya. Ada di grup di YouTube. Karena Ibu masuk grup dulu, tapi belum daftar sekarang tuh. Jadi kebalik.
Oh, ini saya nggak bisa gabung karena saya masih sementara login Canva mau lihat. Ibu yang ini buka panduannya aja, panduan pembuatan akun gitu ya, yang saya kirimkan. Ada itu Canva for file PDF Canva for Edu Madrasah. Berarti kita saya mulai baru lagi ya mendaftar itu ya, karena memang berarti masuk mendaftar ya. Iya, kalau belum terima kode bisa jadi ibu cuma gabung di kelas Canva Madrasah, tapi akun ibu masih Canva biasa. Gitu. Belum Canva Edu. Rugi, Kalau Bu. dikeluarin dulu, Pak. Makanya saya kirim ke Bapak ini apa tampilan layar Canva saya itu, apakah itu belum Edu atau tidak? Karena di bawahnya itu kan Madrasah Edu gitu loh. Belum. Oh, belum berarti ya. Daftar, pokoknya di ini sambil daftar sambil buka panduannya gitu, Bu. Siap. Itu saya screenshot per layar loh, per tahapan, nggak ada yang saya lewati. Yang file PDF Canva for Edu gitu ya. Ya, sudah. Kalau di link YouTube juga banyak tuh, beberapa rekan mengirimkan link YouTube tutorialnya, itu sangat membantu sebenarnya. Ternyata di situ saya ketinggalan karena saya mengirim tugas, membuat tugas. Ya, mungkin yang di standby-kan file rundown acara, tapi file itunya enggak. Betul sekali. Iya. Itu saja yang saya buka tutup kan. Lanjut, Bapak mau nanya. Silakan Pak yang mau tanya. Pak Imron, saya Pak Imron. Mungkin saya sendiri ini guru SD ya. Satu-satu dari Binjai. Silakan Pak Surya. Oke, terima kasih banyak. Saya kembali ke topik Pak Imron tentang editing video presentasi. Pak Imron, saya mau tanya, saya juga beberapa hari ini mengedit video pembelajaran. Jadi yang perlu saya tanyakan ke Pak Imron, seperti yang ditampilkan oleh Pak Salim tadi, di situ kan ada musik pengiring ya? Iya. Nah, kalau di Canva ini Pak, musik pengiring itu kalau di aplikasi YouTube, aplikasi editing video yang lain itu kan ada sampai 2 narasi ya, dua sound bisa masuk di dalamnya, narasi dan diiringi dengan musik gitu. Kalau di Canva ini bagaimana Pak kondisinya Pak? Bisa. Kemarin Ibu siapa ya? Ibu Deti kalau nggak salah ya? Oh ya. Iya Pak. Ibu Deti ya, videonya kemarin kan itu ada numpuk audio ya, 2 audio. Nah, jadi yang satunya bisa di fade in, fade out, istilahnya di setting di detik keberapa sound kedua muncul, di detik keberapa sound ke pertama muncul dan hilang. Oh, begitu Pak ya. Iya. Boleh nambahkan Maaf Pak Imran. Boleh nambahkan dikit Pak. Satu lagi, siapa yang mau, silakan yang mau menambahkan. Saya Pak, tanya dulu Pak Imron. Menambahkan dulu, silakan. Baik Pak. Untuk Pak siapa tadi yang nanya? Pak Surya. Pak Surya. Dari Binjai Bu. Salam dari Binjai. Baik Pak. Salam dari Binjai. Iya, baik Pak. Untuk video ya Pak ya, saya iya, Bu. sudah gunakan. Kebetulan kalau untuk di Canva ya, biar jadi masukan juga mungkin sama teman-teman. Untuk pengaturan musik itu memang tidak ada pengecilan suara gitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau untuk menampilkan narasi atau suara kita, kemudian di double dengan musik, itu di Canva ini untuk sementara belum bisa. Jadi belum bisa karena saya sudah mencoba dan sudah membuat. Nah tetapi Bapak bisa membuat narasi itu langsung dari Canva. Nah, triknya biar ada musik, berarti Bapak tambahkan aplikasi lain, lewat aplikasi lain untuk menambahkan musiknya. Nah, kombinasi, itu kalau Bu, ya. Ya, kombinasi. Tetapi kalau untuk langsung sekali dalam Canva itu belum bisa, Pak. Saya sudah mencoba, Pak, masalahnya. Baik, iya, terima benar. kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ini yang tadi saya tanyakan, Pak Imron. Pak Imron? Iya. Ya, ini yang tadi saya tanyakan ketika terkait dengan video, ketika ada video tadi. Jadi ketika kita mau berbicara, itu kan mau menyampaikan apa yang kita sampaikan berdasarkan presentasi kita tadi, rekaman tadi. Berarti itu kalau lewat Canvas nggak bisa ya Pak? Apa bisa? Bisa Bu, bisa kalau merekam suaranya. Bisa merekam, ya. Berdasarkan ini loh, bersamaan dengan musiknya tadi loh Bu.
Nah, Tadi Ibu kalau bilang tidak bersamaan bisa kan? tidak Enggak. ya, kalau bersamaan tidak bisa. Kalau dua musik audio yang sudah ada ya, dua musik audio yang sudah ada, mau ditumpuk bisa. Kasusnya kemarin di videonya Ibu Deti bisa. Cuman itu bersamaan jalannya. Nah, tinggal kita pakai teknik fade in, fade out kita atur di detik berapa dia muncul, sound yang satu detik berapa hilang. Kemudian yang sound kedua detik berapa muncul, berapa hilang gitu. Jadi tapi kalau mau ditambahin lagi sama narasi, gurunya lagi menjelaskan itu belum bisa ditumpuk seperti itu. Jadi harus sendiri. Kalau audio narasi gurunya mau menjelaskan itu aja dulu fokus. Kalaupun mau ditambahkan sama sound audio musik misalnya, itu dikerjain di luar. Nanti diupload satu kali gitu. Mohon maaf Pak Imron, Pak Imron melanjutkan berarti ini. intinya ya Pak Imron ya, berarti intinya kita hanya merekam saja begitu ya Pak ya dengan Yes, ya kalau merekord langsung suara kita menjelaskan boleh. Dan itu sebenarnya kalau saya pribadi sih untuk mudahnya merekomendasikan seperti itu. Karena sambil kita lihat slide kita ya di Canva, sekian detik. Misalnya tadi slide judul hanya 2 detik gitu. Ya kita di 2 detik itu nyampaikan apa, narasinya apa, kemudian slide berikutnya 15 detik menyampaikan apa, seperti itu. Narasi langsung aja. Itu yang diklik tadi apa ya Pak? Di ini masukkan yang di label 3, titik 3, kemudian ada tambahan audio. Berarti ada kita yang baru ngomong gitu ya Pak ya? Iya. Atau ada yang mau mempraktekkan? Untuk narasi ya Bu ya, kalau untuk narasi Ibu klik bagikan, kemudian ditambahkan ada lainnya. Tadi sudah dipraktekkan sama Pak ini. Tadi Pak belum Salim. sempat, ya? Pak Oh, Salim enggak. belum ini, Ya. ya kan belum sempat Pak Salim tadi karena menunggu si Pak Imran katanya tadi gitu. Oh, penungguin saya. Ibu kebetulan buka handphone ya, buka ini ya Pak, buka laptop Ibu. Kebetulan saya lagi pakai HP nih, jadi nggak bisa share screen. Maaf Pak Imron, cara download presentasi menjadi PPT bagaimana Pak? Presentasi nggak ada langsung pilihan jadi PPT Pak, jadi PNG. PNG atau PDF Pak ya? PNG atau PDF. Kalau mau dimasukkan ke PowerPoint, ya downloadnya sebagai PNG atau JPG. Di Comfort, Pak. Ada Pak, tapi ada Pak yang sudah jadi Microsoft Pak. Ada ya? Sudah ada. Oh ya. Sudah ada Pak, baru aja. Ini kalau yang dari Canva itu menunya yang mana ya Pak? Saya nyari dari kemarin nggak ketemu itu. Kan bisanya cuma jadi JPG dan apa itu PDF ya. Coba di refresh. Klik lainnya Pak. Iya, di klik lainnya ya. Klik lainnya ada dalam bentuk PowerPoint jadi terdownload. Tapi kekurangannya animasinya tidak akan sama seperti di Canva Pak, karena kan Canva dan PowerPoint beda ya. Jadi dia gambar mati gitu, nggak animasinya nggak jalan. Boleh di share screen Bu. Masalahnya kalau yang belum disetujui kan menunya lainnya nggak ada. Kalau yang di Canva Matrix dibagikan Pak. Oh, ada loh. Saya coba ya. Makanya di sebelah mana? Dibagikan Pak. Dibagikan Pak, diklik di kanan atas. Saya pilih acak ya, saya perlihatkan. Saya pilih acak slide presentasi aja ini. Iya. Ya. Ini ya bukan punya peserta nih, punya di Canva. Ini tinggal klik bagikan. Ya. Ya. Kalau diunduh kan dia cuma tersedia ini PNG. Nah, cuma 2 ini aja. Ya. Nah, kalau untuk ke PowerPoint tempatnya di sini Bapak. Di lainnya, klik lainnya, terus ke bawah dikit cari nih simpan dalam bentuk PowerPoint. Tampilkan bagikan. Dapat ya, tinggal dipilih apakah semua halaman. Biasanya sih semua halaman ya, rugi kalau ada yang ditinggalin. Nah, tinggal unduh. Nah, Oke. ini proses terunduh selesai. Pak Imron, mohon maaf Pak, ya. Melanjutkan kembali ini editing video tadi Pak dari Canva. Oke.
Pak Surya nih Pak, masih Pak Surya. Dengan Silakan, Ibu Pak Surya. juga, dengan Ibu juga. Jadi tadi ada istilah Pak Imron fade in, fade out ya Pak ya. Itu penggunaannya untuk men-stop musik yang satu, masuk musik yang berikutnya gitu Pak. Itu di tombol mana kalau kita lihat di Canva ini Pak? Edit audio, saya coba bukain, mudah-mudahan yang mana ada videonya ya. Wah, saya salah pilih template ini ya. Lapar ini Pak. Ganti aja deh ya. Ini juga template kalian Pak, bakso Pak. Yang penting intinya Pak. Sorry. Iya Bu. Bapak enggak apa-apa, just kidding. Jadi enggak semua template juga ada ini. Saya beberapa kali menemukan template yang nggak bisa dimasukkan audio. Apa karena label Pro atau gimana ya? Nah ini saya dapat template kayak gini ya, maksudnya enggak bisa ditambahin video-video audio gitu. Di sini hilang audionya. Oh ini muncul. Misalnya ini. Nah, ini ya efek audio. Iya Pak. Nah ini ada fade in, fade out. Ini kan misalnya ada beberapa slide ya, saya tambahin slide kosong aja. Kemudian klik ini audionya. Nah ini efek audionya. Kita bisa fade in, fade out. Kita arahin dia ada di detik keberapa, fade in-nya, fade out-nya di detik keberapa. Seperti itu. Dapat ya Pak ya? Oke Pak ya. Tuh, kalaupun mau ditambahin, mudah-mudahan ini bisa ya. Di slide kedua, saya tambahkan. Nah, ini tinggal diatur lagi fade in, fade out-nya. Berarti udah numpuk dua sound itu Pak ya? Iya. Otomatis kita harus tahu nih, jangan sampai numpuk detiknya ya. Fade in, fade out-nya ketemu detiknya itu dengan yang sound yang kedua itu. Jadi kalau sound kedua masuk, berarti sound pertama hilang. Artinya Pak, posisi tampilan editing di sound di Canva ini dia numpuk di satu tempat Pak ya, tidak bisa bergeser ke kanannya gitu? Bisa numpuk di satu tempat, kayak kemarin punya Bu Deti itu, seingat saya numpuk di satu tempat karena dia pakai template yang mungkin sudah ada sound sebelumnya. Beliau dapat template yang sudah ada sound dasarnya di template itu, kemudian ditambahkan sound baru, jadi numpuk di satu tempat. Kalau ini kan saya tambahin per slide soundnya, karena saya pilihnya template yang kosong soundnya. Gitu. Oke Pak. Bisa ya. Ini tinggal sebenarnya tinggal keberanian utak-atik aja sih. Utak-atik. Sekalian lagi Pak. Sekalian. Itu yang tadi untuk tampil dan rekaman Pak. Tadi kan ada Ibu siapa itu? Oh iya. Kenapa saya tutup ya? Zulfa Pak. Iya. Saya klik. Ini nggak lihat-lihat. Ini ya. Saya klik sembarang aja nih. Audio. Dari ini sambil saya ngutak-atik aja nih. Ya. Kemudian ini ya, kita coba masukkan yang narasi tadi, tapi narasinya harus di mana? Tampil dan rekam ya Pak?
Nih, masuk ke studio rekaman. Nah, ini itu kan jadi ini tinggal kita allow, diizinkan ceritanya, diizinkan mikrofon kita untuk merekam. Tapi kayaknya ini karena saya aja lagi pakai headsetnya lagi terpasang di Zoom ya. Ya benar, nggak bisa jadinya. Kayaknya nggak bisa karena headset saya terpasang di Zoom. Dan kamera Bapak juga terpasang di Zoom. Oh iya, kamera saya terpasang juga ya di Zoom. Jadi gitu nggak bisa. Jadi nanti ya istilahnya kita kalau Bapak Ibu mau merekam ya nggak bisa ini, nggak bisa sambil ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadinya akhiri rekaman, aman. Bisa ya Bapak Ibu? Berarti itu ya Pak ya, bisa kelihatan untuk muka kita di situ ya Pak ya? Bisa. Iya benar sekali Bu. Bisa. Jadi makanya template-nya harus pilih yang tepat gitu ya. Oh, janji. Jangan sampai tumpukan materinya ke arah sini semua, sedangkan video kita nanti berada di situ. Wajah guru kita ada situ menutupi materi. Gitu. Tadi ada di menu. Mohon diulang tadi itu Pak, prosesnya memunculkan. Saya telat tadi. Itu memunculkan proses rekamannya video Pak. ini, rekaman video. Oke, nih simak baik-baik Bapak ya. Telat tadi ini Pak, telat. Ya, nih jangan sampai berkedip Pak ya. Nih tinggal klik bagikan, bercanda Pak ya, bercanda. Klik bagikan, ya. Kemudian ke yang lainnya. Nah, ini ada menu tampilkan dan rekam. Kalau akun Canva Bapak sudah bahasa Indonesia berarti sama ini. Canva dan rekam tinggal diklik. Nah, maka mengarahkan ke yang tadi. Tuh, masuk studio rekaman. Jadi nanti standby mic sama kamera webcam kita sudah standby seperti itu. Imran, kalau yang seperti itu, kita bisa bernarasi berdasarkan slide yang muncul Pak ya? Bisa. Iya benar sekali. Karena slide kita nggak ketutup, makanya saya setting video kita kan biasanya di sisi sini Pak ya, di sisi sudut gitu, di sudut. Makanya jangan slide kita jangan full materi. Misalnya ini judulnya kita taruh ke sini, nah nanti malah video kita numpul di situ ya ketutup. Nampilkan wajahnya gimana Pak? Wajah kita. Ya itu ngulang lagi nih, bagikan. Foto Kemudian bukan. lainnya tampilkan dan rekam. Ini mengarahkan kita ke studio rekaman. Nah, masuk ke studio rekaman. Setelah itu muncul. Ini hanya bisa bagus kalau Bapak Ibu buka Canva-nya di laptop. Ya. Atau di komputer yang standby webcamnya gitu ya. Kalau di HP saya yakin Bapak Ibu bakalan repot. Belum bisa juga Pak kalau di HP. Ada tampilannya Nggak bisa juga, iya. Ya benar. Langsung tersimpan ya Pak itu ya. Berarti per ini ya Pak ya. Per per slide nanti kita Per slide ngomongnya. Kemudian karena ini kan sistemnya kayak studio rekaman. Misalnya ada yang gagal tag ya, bahasa kalau rekaman kan gagal tag, misalnya narasinya kelupaan atau apa, itu kita buang rekaman yang awal, kita mulai lagi rekaman baru seperti itu. Langsung tersimpan otomatis ya Pak ya? Iya, diarahkan menyimpan apakah mau hasil rekaman itu mau disimpan setelah kita stop ataukah nanti mau merekam ulang seperti itu. Kalau udah nyimpan, caranya gimana Pak? Langsung otomatis atau klik yang mana? Biasanya prosesnya kalau durasinya cuma 1-2 menit video kita itu nyimpannya nggak lama, renderingnya nggak lama untuk masuk ke folder Bapak Ibu, ke rekaman Bapak Ibu. Gitu. Berarti otomatis ya Pak ya? Iya. Tanya Pak Imran. Terakhir mungkin pertanyaan saya Pak. Pertanyaan terakhir ya ini saya baru lihat jadwal ini, nanti Ibu nggak sempat masak. Ada 2 pertanyaan Pak Imran. Pertama, sudah support live sharing kah untuk Canva ini? Dan sudah bisa interaksi tidak?
Misalnya memberikan pertanyaan bisa dijawab gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau live streaming, live share, kayaknya belum Bapak ya. Belum ya. Siap. Karena aplikasi Canva ini desain grafis ya, bukan aplikasi Zoom, bukan aplikasi ini. Itu. Jadi saya rasa belum bisa. Kalau merekam seperti itu tadi bisa. Cuman ya kita nggak tahu namanya Canva ini setiap hari ada tim development-nya tersendiri. Ya kita berharap ke depan makin bisa ya. Ya, terutama terinteraksi itu Pak, interaksi dengan siswa gitu. Iya, kalau itu sampai terwujud, itu luar biasa sekali. Luar biasa itu, keren. Mengalahkan raksasa ini. Iya, kayak ya ngalahin. Istilahnya sudah terintegrasi mungkin ke Teams, ke Zoom misalnya itu ya. Keren. Kalau ngedit di video di Canvas dapat berapa giga Pak? Ada pernah penelitian Pak? Tentunya beda-beda Pak ya. Kalau durasinya cuma sekian menit, sekian detik itu mungkin nggak sampai 1 giga. Tapi kalau durasinya di atas 30-an menit, bisa 20-an menit saja sudah bisa lebih dari 2 giga gitu. Tergantung akun juga ya, tergantung akun juga. Tergantung isi slide kita. Kalau isi slide-nya banyak karakter, audionya banyak, itu pasti file videonya ya besar. File renderingnya juga bisa lama. Itu. Apalagi ini rendering yang online ya. Bukan aplikasi edit video yang offline, tapi ini renderingnya online, otomatis butuh kekuatan sinyal juga. Ini dia yang jadi. Mungkin ini Pak bisa jadi Pak mungkin bisa jadi sedikit solusi kalau misalnya Bapak Ibu habis merekam ternyata tidak perlu diedit tambah lagu atau musik. Nah ini mungkin bisa jadi solusi juga, tinggal kirim salinan linknya saja, nanti akan tampil dalam bentuk video. Jadi tidak memberatkan anak-anak membuka. Tapi kalau mau ditambahkan musik lagi ya memang agak berat ya Pak ya, karena harus di-download dulu. Gitu. Kalau siswa saya kan ngajarnya SMA ya Bapak Ibu. Mayoritas siswa saya itu lebih minta link daripada file video. Jadi mereka lebih suka misalnya ada video itu, Pak mending di YouTube-kan dulu Pak gitu. Jangan langsung videonya yang diputar, kita butuh kuota lebih banyak gitu, download dulu katanya. Download lagi Pak ya. Download lagi, tersimpan lagi di memori HP, penuh lagi gitu. Tapi kalau langsung link kan mereka nggak perlu download. Gitu. Terima kasih masukannya Ibu Yanti. Pak mau tanya Pak. Pertanyaan terakhir ya untuk semua Pak. ya. Ini kasihan ibu-ibunya. Pak sedikit terkait presentasi. Apakah saya coba saya coba utak-atik Pak untuk misalnya Google Form bisa masuk ke PowerPoint atau PPT-nya atau presentasinya ini belum bisa ya Pak? Kalau ada hanya barcode aja atau gimana Pak? Iya, barcode. Maksudnya tujuannya untuk apa? Masukkan tujuannya misalnya kita masukkan evaluasinya nanti share mailingnya ke Google Form gitu Pak. Oh, di ini kayak hyperlink kan? Ya, di hyperlink belum hyperlink bisa. gitu Pak. Ya, belum. Bisa. Kliknya yang mana ya Pak? Kalau saya coba atik-atik nggak bisa. Google-nya dibikin dulu, baru disambungkan ke linknya. Saya udah buat ininya, tinggal masukin ke ke PPT-nya atau ke template Canva-nya belum nggak ngaktif gitu, linknya nggak aktif. ngaktif. Jadi ketika masuk tetap aja berbentuk huruf aja, kayak teks biasa aja ya. Teks biasa ya, kecuali barcode gitu. Nanti malam ini deh saya coba cari solusinya, karena ini menarik juga pertanyaan dari Pak Heri. Mudah-mudahan ada solusi di embed ya, bahasa ini di embed ke ya. Kalau PPT biasa kan udah kayak sudah Word yang PDF itu bisa mailing ke ini. Kalau Canva belum. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ada yang memberi solusi,
Ini juga hal yang baru yang saya mau cari solusinya, apa bisa atau emang nggak bisa seperti itu. Presentasiin punya saya. Kalau dari Canva kan Pak di-download dulu ke PDF, kalau biar bisa kayak yang diinstal aja, Bu. Bapak itu kan sama. Iya, tapi maunya Pak Heri udah dari Canva-nya udah bisa ini. Udah bisa hyperlink sebelum di-download gitu. Oh, iya. Itu kalau memang sampai belum dicoba. bisa. Kalau sudah di-download jadi itu karena saya pernah bikin presentasi seperti itu, kemudian untuk cek nilainya itu di hyperlinknya ke Google Form gitu. Tapi memang ya jadinya dari PDF dulu gitu. Nanti itu termasuk nilai dan sebagainya langsung masuknya ke Google Form. Jadi bentuknya seperti PowerPoint yang PDF gitu loh, Pak. Iya. Ya. Ya paling kalau gitu sih memang udah bisa sih karena memang ini mengambil template-nya yang dari Canva nanti menjadi PPT atau PDF. Cuma kirain saya coba nyari-nyari untuk langsung di Canva-nya hanya ada barcode aja ya Pak. Cuma bisa saya dibuatkan. Coba copy tapi malah template Google Form-nya. Iya. Di copy link nggak bisa juga ya? Malah template Google Form-nya. Yang keluarnya. Oh. Iya, ada di sini klik tautan malah tautan ini apa halaman. Lain tautan halaman itu. Oh, beda lagi. Belum. Sepertinya belum bisa, Pak. Bisa sambil nyoba-nyoba nih. Nyoba-nyoba ya, Pak. Kayaknya belum bisa. Karena memang di sini banyak memang belum bisa, Pak. Mungkin ini ya semoga aja bisa jadi bahan masukan buat developernya Canva untuk kedepannya kalau bisa. Karena saya awal tahu Canva itu 2000 berapa ya? 2016 itu masih website sederhana, template-nya hanya beberapa dan itu hanya untuk poster, untuk belum ada untuk video dan lain-lain. Nanti saya tinggalkan 2019 saya buka lagi, ini sudah luar biasa, isi template-nya sudah luar biasa. Di belakangan malah ada khusus untuk Canva guru, untuk Canva Edu ya. Ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau saya tidak salah lihat Canva ini masuk ke uniform 5 besar dunia ya. Iya benar Pak. Udah masuk 5 besar atau 10 besar, kurang detail saya, tapi 5 besar dunia. Jadi itu berarti sudah website yang sangat-sangat banyak pengunjungnya, banyak penggunanya. Jadi ke depan tentunya pengembangannya sangat diharapkan seperti itu. Nanti saya beri masukan langsung ke Bu Pipit bahwa ada nih yang masih pengen guru di Indonesia pengen ada seperti itu. Bapak Ibu juga nanti sebagai mudah-mudahan lulus sebagai trainer bisa beri masukan di daerah maunya ada Canva gini, ada Canva yang bisa gini. Itu bisa. Bapak Ibu kan gabung di ini ya, gabung di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia ya. Ya, nah, dari situ bisa interaksi langsung dengan Bu Pipit. Buat pertanyaan, langsung dicolek aja hashtag ke Bu Pipit ya, Bu Pipit Indrawati. Boleh, Pak Heri boleh gitu. Nggak usah nungguin saya yang wakili bertanya. Boleh langsung komunikasi dengan tim Canva di grup Canva di Facebook ya. Itu sudah ribuan, mungkin sudah puluhan ribu ya anggotanya. Saya rasa itu untuk hari ini. Mohon maaf agak larut ya. Pak, satu lagi Pak. Aduh, satu lagi. Ini ibu-ibu yang nanya nggak mau masak ya Bu ya. Pak, sedikit Pak. Oke. Silakan Bu Ayu. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ini saya mau menanyakan kalau akun yang saya pakai untuk mendaftar Edu Canva itu atau Canva Edu itu dengan yang di presensi berbeda itu apakah nanti bermasalah atau tidak Pak? Karena kemarin saat saya masuk pertama saya pakai akun A, kemudian tidak bisa mendaftar, lalu saya ganti pakai akun yang lain, begitu Pak. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Yang penting nanti pada saat melaporkan kan nanti ada link untuk melaporkan akun ya. Oh begitu ya Pak. Jadi laporkan yang betul-betul Ibu pakai sekarang, yang ada terima kodenya, sama yang bergabung di Canva, di kelas Canva Madrasah. Oh ya, oke. Ya. Gitu terima aja. kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan langsung ke Pak Hendra. Silakan Pak Hen.
Iya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai ya Pak Imron ya. Ini hari Siap, ini sudah. Ini tinggal mungkin ada beberapa yang asik bertanya, jangan sampai lupa ngisi absen ya. betul. Ini chatnya masih saya kunci nih. Bapak Ibu masih ada chat di kolom chat tuh link presensi, dan saya juga sudah lihat di grup itu sudah berselebaran Pak Imron. Jadi sepertinya sudah ada aman. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan melalui Zoom ya Pak Imron ya. 3 hari berikutnya Bapak Ibu, 3 hari berikutnya silakan segala bentuk penugasan dan lain-lain itu akan didiskusikan di WA grup saja. Untuk tugasnya itu masih tetap sama di PDF yang itu, ya tidak ada lagi PDF yang lain, tapi tetap bersatu di situ. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, kita akhiri saja kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Terima kasih Pak. Iya. Lukman, Pak Untuk link Imron. laporannya nanti di grup ya. Link Iya. laporannya nanti di grup. Karena banyak yang tidak bergabung di Zoom ini. Terima kasih Pak.